Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam Komsel Berea pada malam hari ini. Sebelum lebih jauh kita memasuki perenungan firman Tuhan, bahkan juga pembahasan materi pada malam hari ini, mari bersama kita datang di hadapan Tuhan, kita memuji dan meninggikan Allah kita. Bersama kita pujikan Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Apabila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar, karena terkabullah yang kurindukan, melihat Engkau Tuhanku akbar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. 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 Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita masuk di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, pada malam hari ini kami bersyukur pertolongan Tuhan bagi setiap kami yang memampukan dan memimpin setiap kami menjalani hari ini. Dalam segala hal yang kami hadapi, Tuhan senantiasa menolong kami. Kami bersyukur untuk pertolongan tangan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan saat ini adalah suatu anugerah yang Tuhan berikan bagi kami ketika kami boleh masuk dan kembali di dalam persekutuan bersama dengan Engkau, terkhususnya di dalam Komsel Berea malam hari ini. Tuhan tolonglah setiap kami di dalam perenungan firman Tuhan, bahkan juga penjabaran firman Tuhan pada malam hari ini, supaya kami boleh sama-sama belajar, kami boleh kembali sama-sama diingatkan untuk kembali kepada kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama kita membuka satu bagian Alkitab kita pada malam hari ini di dalam Lukas 21 ayat yang ke-34 sampai ayatnya yang ke-36. Lukas 21 ayat 34 sampai ayat yang ke-36. Silakan Bapak Ibu sekalian menyimaknya, saya akan membacakan bagi kita semua. Nasihat supaya berjaga-jaga. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk di bumi.
Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini kita akan belajar tentang satu tema, yaitu berjaga-jaga senantiasa. Topik pembahasan kita pada malam hari ini adalah berjaga-jaga senantiasa. Sebelum jauh kita masuk di dalam pertanyaan-pertanyaan malam hari ini, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sekalian. Pernahkah Bapak Ibu mengawasi atau melihat seorang tentara yang sedang berjaga di dalam pos atau di posko-posko jaga? Saya terkagum ketika melihat para tentara ini berjaga. Mengapa? Karena mereka mampu berjaga dengan sikap tegap, sigap, dan mata yang terbuka yang selalu mengawasi sekeliling mereka, sekitar mereka. Kemudian saya pernah berpikir dan bertanya, apakah para tentara yang berjaga ini tidak merasa lelah, tidak merasa bosan, dan terutama tidak merasa kesemutan? Karena mereka berdiri dengan begitu tegapnya. Sekalipun misalkan ada lalat yang menempel di hidung begitu ya, mereka tidak akan merubah formasi mereka. Posisi mereka adalah tetap berjaga dengan sikap, dengan tegas, dan mata yang selalu berwaspada, melihat sekelilingnya. Mana tahu ada musuh atau ada serangan-serangan sehingga mereka telah siap begitu. Saya juga bertanya, mengapa para penjaga ini mampu berjaga dengan siap dan berjaga dengan sigap? Ternyata Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, para pasukan ini telah diajar, telah dididik, dan mereka telah terlatih dan bahkan telah teruji. Karena berjaga-jaga merupakan tugas dari seorang tentara atau seorang yang mengabdi kepada negara, membela negara di dalam keamanan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai prajurit mereka harus memiliki sikap yang selalu berjaga-jaga terhadap serangan para musuh. Nah, apa perlunya berjaga-jaga bagi saya dan juga kita semua? Mengapa kita juga harus mencontoh sikap daripada para prajurit ini, para tentara ini yang dengan siap dan sigap di dalam berjaga? Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang yang percaya, sebagai pengikut Kristus, ada banyak sekali tantangan dan ancaman di sekitar kita. Ada banyak sekali godaan yang ada di sekeliling kita. Oleh karena itu, kita harus senantiasa berwaspada dan berjaga-jaga. Sebab di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 mengatakan bahwa lawan kita adalah iblis yang jahat. Lawan kita siap menerkam dan lawan kita siap menjatuhkan. Oleh karena itu, ketika kita tidak berwaspada, ketika kita tidak berjaga-jaga, maka akan sangat mudah kita dijatuhkan. Pada malam hari ini ada 5 hal yang harus kita ketahui yang menjadi penyebab mengapa kita kurang berwaspada. Yang pertama adalah mengapa kita kurang berwaspada? Ternyata Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang terlalu percaya kepada orang lain membuat kita sedikit lengah. Ketika kita memiliki orang yang sungguh-sungguh kita percaya, orang yang dekat kepada kita, akan membuat sisi kewaspadaan kita mulai melemah. Karena kita tahu bahwa sesama kita adalah orang yang kita percayai. Sesama kita adalah orang yang dekat dengan kita. Kita lupa bahwa manusia pun sekalipun mereka adalah orang yang dekat dengan kita, adalah orang yang kita anggap baik, itu masih bisa mengecewakan dan masih bisa membuat kita sakit hati. Sehingga bukan berarti kita tidak boleh percaya kepada sesama kita, kepada orang-orang yang kita kasih, tetapi kita harus tetap memiliki sikap kewaspadaan sekalipun dia adalah orang yang kita percaya, karena manusia masih bisa mengecewakan kita, manusia masih bisa menyakiti hati kita. Sebagai contoh, kisah daripada Adam dan Hawa. Karena Hawa merupakan pasangan daripada Adam, sehingga Adam kurang menyadari perubahan dari Hawa.
Sehingga ketika Hawa menawarkan buah terlarang, Adam pun turut di dalamnya. Adam turut memakannya sehingga mereka semua jatuh di dalam dosa. Oleh karenanya, marilah kita tetap memiliki sikap kewaspadaan dan selalu berjaga-jaga dalam segala hal, dalam segala situasi. Itu adalah yang pertama. Yang kedua adalah mengapa kita kurang berwaspada dan kurang berjaga-jaga sehingga kita mudah jatuh? Karena kurangnya pengetahuan. Ketika kita memiliki pengetahuan yang kurang, maka kita akan mudah sekali disesatkan. Kita akan mudah sekali untuk terjebak di dalam suatu rancangan yang dibuat oleh orang-orang yang kurang bertanggung jawab. Tetapi ketika kita memiliki pengetahuan yang cukup, pengetahuan yang baik, maka kita akan menjadi pribadi yang lebih jeli dan lebih berhati-hati di dalam merespon, menanggapi, dan menerima segala sesuatu. Jangan mudah terbujuk dan jangan mudah dibujuk. Itu adalah yang kedua. Perlunya pengetahuan bagi setiap kita. Pengetahuan apa? Di dalam segala hal. Baik itu pengetahuan sosial dan terlebih pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan supaya kita tidak mudah disesatkan oleh rupa-rupa pengajaran. Sehingga ini menjadi hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah tetap berwaspada sekalipun terhadap orang-orang yang kita percaya, terhadap orang-orang yang kita kasihi. Yang kedua adalah perlunya pengetahuan. Yang ketiga adalah perlunya pendamping rohani. Ini adalah hal yang sangat penting, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mengapa kita membutuhkan pendamping rohani? Terkadang kita merasa bahwa kita bisa sendiri. Kita merasa adalah orang yang independen, segala sesuatu mampu kita kerjakan, segala sesuatu bisa kita lakukan. Memang mungkin kita memiliki sikap independen, tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita adalah manusia yang masih punya banyak sisi-sisi kelemahan, sehingga kita perlu yang namanya seorang penolong, seorang pendamping, terutama pendamping rohani yang mampu mengarahkan, yang mampu membuat tujuan kita tidak melenceng jauh daripada kebenaran firman Tuhan. Sehingga pendamping-pendamping ini adalah pribadi-pribadi atau orang-orang yang siap menyupport kita, yang siap mendukung kita, yang siap mengarahkan kita tetap pada jalan kebenaran firman Tuhan supaya kita tidak mudah terjatuh. Itu adalah hal yang ketiga yang harus kita ketahui. Yang keempat adalah mengapa kita seringkali kurang berwaspada. Kita seringkali kurang berjaga-jaga. Ternyata Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kesakitan, kepahitan, sakit hati yang belum benar-benar dibereskan di hadapan Tuhan, ini menjadi peluang untuk menjatuhkan kita. Mengapa hal ini dikatakan menjadi peluang? Karena iblis sangat suka sekali dengan celah-celah yang ada di dalam hidup kita. Ketika kita masih memiliki sakit hati, ketika kita masih mendendam kepada sesama kita, maka iblis akan menggunakan sisi-sisi kelemahan itu untuk membuat kita menjadi pribadi yang lebih buruk daripada ini. Membuat kita menjadi pribadi yang lebih terpuruk daripada ini. Karena iblis menguasai kita. Kita memiliki celah-celah kecil, bahkan celah-celah besar ketika kita masih belum membereskan segala sesuatu di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan harus segera kita bereskan agar tidak menjadi celah bagi iblis untuk menguasai kita, mengendalikan emosi kita, mengendalikan ego kita. Tetapi kita menjadi pribadi yang dimenangkan di dalam Tuhan, sehingga kita pun bisa memenangkan sesama kita, mengarahkan mereka supaya mampu membereskannya di hadapan Tuhan dan menerima damai sejahtera dari Tuhan. Yang terakhir, apa hal yang membuat kita terkadang kurang berwaspada adalah bisa jadi lingkungan, bisa jadi pertemanan, bisa jadi persahabatan dan bahkan pergaulan. Hampir sama seperti penyebab yang pertama, yaitu mesti berhati-hati, berwaspada dan jeli. Karena semua hal bisa saja menjatuhkan dan menyesatkan kita.
Sehingga di dalam lingkungan kita, di dalam pertemanan kita, pergaulan atau perkumpulan dengan sesama kita, kita harus tetap menjadi pribadi yang tetap berjaga-jaga dan berwaspada supaya kita tidak turut di dalam pergaulan yang salah. Ini adalah 5 hal yang harus kita ketahui. Mengapa seringkali kita kurang berwaspada? Karena hal inilah yang penting yang harus kita sadari supaya tidak menjadi sisi-sisi kelemahan yang dipakai iblis untuk menjatuhkan kita. Jika demikian, bagaimanakah caranya supaya kita tetap mampu berwaspada? Bagaimanakah caranya supaya kita tetap mampu berjaga-jaga? Ada juga 5 hal yang harus kita ketahui Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekalipun ada sisi kelemahan yang membuat kita mudah terjatuh, tetapi di sisi lain kita punya solusinya. Kita punya caranya supaya kita tidak menjadi pribadi yang mudah jatuh di dalam berbagai godaan. Apa itu? Yang pertama, hal yang terpenting adalah berdoalah senantiasa. Di dalam segala hal kita selalu dianjurkan untuk selalu berdoa senantiasa. Berdoa setiap waktu. Karena apa? Berdoa merupakan senjata kita. Senjata utama, senjata andalan. Dan di dalam berdoa kita memohonkan, kita meminta kepada Tuhan kita, kepada Bapa kita. Dan bahkan di dalam berdoa ada perlindungan dan pertolongan Tuhan. Ketika orang percaya berdoa, iblis tidak akan mengganggu, iblis tidak akan menyentuh. Karena apa? Karena kuasa Allah ada di dalam setiap kita. Allah hadir di dalam doa kita. Sehingga di dalam berdoa kita menjadi pribadi yang selalu dikuatkan dan dimampukan menghadapi berbagai macam hal. Berdoa senantiasa. Yang kedua adalah supaya kita tidak mudah jatuh, supaya kita tetap mampu berwaspada adalah kita harus membangun iman yang benar. Dengan iman yang benar ini kita akan mampu mengenal Tuhan. Dengan iman yang benar ini kita mampu menjadi pribadi yang lebih mendekatkan diri kepada Tuhan sehingga tidak mudah dibimbangkan oleh siapapun dan oleh apapun. Sebab kita tahu kepada siapa kita beriman, sebab kita tahu iman kita adalah iman yang dibangun di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga adalah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang sering kali kita tahu, tetapi ternyata sekalipun hal ini sering kali kita tahu, ini bukanlah hal yang dianggap remeh. Hal yang ketiga, supaya kita tetap mampu menjadi pribadi yang berjaga-jaga adalah mengucap syukur di dalam segala hal. Mengapa kita perlu sekali mengucap syukur di dalam segala hal? Apa kaitannya dengan berjaga-jaga? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam menikmati setiap hal, di dalam menghadapi setiap hal, kita dituntut untuk menjadi pribadi yang selalu mensyukuri berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Misalkan hari ini saya mengalami kesulitan, apakah itu berkat daripada Tuhan? Tuhan mengizinkan itu terjadi. Kita harus tetap mengucap syukur karena ada maksud dan tujuan baik Tuhan, yaitu supaya kita semakin didewasakan di dalam iman, kerohanian, dan bahkan mendidik karakter kita menjadi pribadi orang percaya yang benar. Sehingga menghadapi apapun, situasi yang bagaimanapun, kita harus selalu dan senantiasa mengucap syukur di dalam segala hal. Yang keempat adalah kita menjadi pribadi yang tidak boleh lagi bermalas-malasan atau lengah. Maksudnya adalah supaya kita selalu dengan giat berjaga agar kita tidak jatuh dalam pencobaan. Jikalau misalkan kita bermalas-malasan, kita lenggang kangkung sehingga celah-celah itu kembali terbuka, maka akan dengan sangat mudah iblis menjatuhkan kita. Sehingga mari kita menjadi pribadi yang selalu giat di dalam Tuhan. Yang terakhir adalah supaya kita senantiasa berjaga dan tidak mudah jatuh, maka kita tidak boleh memberi celah kepada iblis. Kita tidak boleh memberi kesempatan kepada iblis. Kesempatan dalam hal apapun. Karena iblis mampu menggunakan strategi apapun untuk menjatuhkan dan menguasai kita.
Iblis bisa menguasai pikiran kita, perasaan kita, pandangan kita, dan bahkan setiap hal yang ada di dalam diri kita. Dan strategi iblis adalah lebih canggih daripada yang kita tahu. Oleh karenanya, jikalau iblis yang jahat giat bekerja untuk menjatuhkan kita, maka kita pun harus lebih giat menjaga diri kita, membentengi diri kita dengan doa, dengan firman Tuhan, dan mohon Tuhan menolong setiap kita. Ketika kita melihat bagaimana cara iblis mencoba Yesus, iblis memang mundur, tetapi dia tidak pergi menjauh. Dia mencari kesempatan yang baik untuk kembali mencobai Tuhan Yesus. Sehingga jangan pernah kita memandang sederhana bahwa ketika kita menang atas cobaan, kita menang atas ujian, maka iblis tidak akan kembali. Tidak. Justru iblis mengintai kita, mencari strategi yang baik untuk kembali menggodai dan untuk kembali mencobai kita. Oleh karena itu, marilah senantiasa kita sebagai umat Tuhan selalu berjaga-jaga setiap saat. Ini adalah penjelasan daripada mengapa kita seringkali menjadi pribadi yang kurang berwaspada, dan penjelasan yang harus kita tahu apa caranya dan bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi pribadi yang selalu berwaspada. Saat ini mari kita masuk di dalam pertanyaan-pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan bagi setiap kita, dan silakan Bapak Ibu sekalian menjawab di tempat masing-masing atau bahkan boleh menuliskan sehingga menjadi catatan bagi pribadi Bapak Ibu masing-masing untuk kembali dibaca, untuk kembali direnungkan. Dan silakan Bapak Ibu menjawabnya selagi saya membacakannya. Pertanyaan yang pertama, pernahkah Anda tidak berjaga-jaga dalam hidup ini? Apa yang Anda alami ketika tidak berjaga-jaga? Apakah Bapak Ibu sekalian pernah tidak berjaga-jaga, pernah tidak berwaspada, atau pernah lengah? Sehingga ketika kita tidak berjaga-jaga, apa yang kita alami, apa yang kita rasakan? Saya pikir dan saya rasa setiap kita mungkin pernah mengalaminya, sekalipun tidak setiap hari, tidak sering, tetapi mungkin kita pernah mengalaminya. Kita tidak berjaga-jaga dan lengah sehingga celah itu terbuka bagi iblis. Nah, ketika kita mulai tidak berjaga-jaga, kita mulai kurang berwaspada, maka ada banyak sekali godaan yang membuat kita mampu dikendalikan dan mampu diarahkan kepada hal-hal yang kurang baik. Contohnya, kita mudah menjadi pribadi yang emosi, mudah menjadi pribadi yang marah, kita terbawa oleh suasana dan keadaan, kita mudah menjadi pribadi yang tersinggung, sekalipun misalkan orang sedang tidak membicarakan kita, tetapi kita tahu ada orang yang sedang berkumpul membicarakan sesuatu, kita merasa bahwa ini jangan-jangan membicarakan saya, menjelek-jelekan saya. Kemudian kita menjadi pribadi yang sulit mengampuni dan banyak sekali. Nah, sadarkah Bapak Ibu sekalian bahwa hal-hal yang demikian berarti kita sedang diarahkan kepada satu keadaan yang membuat kita tidak bertumbuh. Dan ini harus kita sadari. Dengan cepat kita harus sadari, dan dengan cepat kita harus menyelesaikannya. Karena apa? Saat-saat yang seperti inilah yang akan membuat kita jatuh lebih dalam ketika kita kurang menyadarinya. Sehingga saat kita tidak berjaga-jaga, maka kita menjadi pribadi yang tidak berwaspada dalam segala hal. Ini adalah satu waktu yang membuat kita akan menjadi pribadi yang jauh daripada Tuhan, jauh daripada kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan sendiri mengatakan kepada kita, supaya kita selalu menjadi pribadi yang mengampuni sesama, mengasihi sesama. Tetapi ketika kita menjadi pribadi yang sulit mengampuni, tidak mau mengasihi, ini adalah satu kemunduran yang kita alami karena kita sedang dikuasai oleh si jahat. Oleh karenanya, mari senantiasa selalu berjaga-jaga. Yang kedua,
Dalam kondisi seperti apakah Anda tidak berwaspada? Dalam kondisi seperti apakah Anda tidak berwaspada? Ada beberapa hal. Contohnya misalkan ketika kita senang, ketika kita sedih, mengalami tekanan, atau bahkan ketika saat bersantai, atau bahkan saat mengobrol. Nah, kondisi seperti apa? Atau sisi-sisi seperti apa yang membuat kita menjadi pribadi yang tidak berwaspada? Di saat kita mengalami tekanankah? Atau di saat kita sedang bersukacitakah? Atau bahkan di saat bersantai? Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kondisi-kondisi ini biasanya akan membuat kita terbawa suasana. Ketika kita mengalami tekanan, suasana hati kita pasti pun akan tertekan. Melihat orang rasanya tidak bersemangat, bahkan mungkin melihat makan pun tidak berselera. Atau bahkan ketika kita mengalami bahagia, sukacita, saking sukacitanya, saking bahagianya, mungkin kita lupa bahwa sukacita itu pun bisa dikendalikan oleh si jahat dan membuat kita lupa untuk bersyukur. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, oleh karena itu marilah kita senantiasa kembali mengingatkan diri kita di dalam segala kondisi dan situasi. Yang disampaikan sebelumnya adalah tetap mengingat Tuhan di dalam ucapan syukur kita, sekalipun itu tekanan dan sekalipun itu kegembiraan, supaya kita tidak menjadi pribadi yang lupa memuliakan Tuhan di dalam segala kondisi kita. Supaya apa? Supaya iblis tidak memenangkan diri kita menjadi sekutunya, tetapi biarlah roh Allah yang diam di dalam diri kita yang memenangkan kita, membebaskan dari segala cobaan yang ada. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita mengingat di dalam saat-saat kita bahagia, bersantai, bersedih, berduka, atau bahkan bergembira, mari tetap mewaspadai diri dan selalu berjaga-jaga. Pertanyaan yang ketiga, apakah penyebab utama sehingga Anda tidak berjaga-jaga? Bagaimana Anda akan menanggulangi masalah ini? Apa penyebab utama sehingga kita tidak berjaga-jaga? Dan apa cara untuk menanggulangi hal ini? Penyebab utama kita tidak berjaga-jaga mungkin bisa jadi karena adanya gangguan. Mungkin bisa jadi karena kita kelelahan atau capek begitu. Atau juga mungkin bisa jadi kita mengalami kecemasan, kekhawatiran. Dan bahkan yang lebih parahnya adalah ketika kita mengalami kemalasan. Ini adalah penyebab-penyebab utama di mana kita tidak berjaga-jaga. Nah, bagaimana cara kita menanggulanginya? Caranya adalah kita tidak larut di dalam keadaan tersebut. Ketika kita merasa malas, kita tidak membanggakan dan membesarkan kemalasan kita. Ketika kita merasa khawatir, kita tidak mendahulukan kekhawatiran kita. Atau ketika kita merasa kelelahan, kita tidak mendahulukan kelelahan kita. Tetapi kita bisa menjadi pribadi yang bangkit daripada itu. Kita bangkit dari keterpurukan itu, dari godaan itu yang membuat kita lemah, yang membuat kita loyo. Dan jangan pernah lupa untuk membangun kedekatan bersama dengan Tuhan. Karena ketika kita dekat dengan Tuhan, segala hal yang membuat kita lemah akan kembali dikuatkan. Kita akan menjadi pribadi yang disegarkan dan menerima kekuatan yang baru dari Tuhan. Sehingga ketika kita tahu penyebab utama apa yang membuat kita menjadi pribadi tidak berjaga-jaga, kita bisa menanggulanginya karena kita tahu solusinya. Yang terakhir, pertanyaan yang terakhir, apakah yang akan Anda lakukan agar tetap waspada dan terus berjaga-jaga? Apakah yang akan Anda lakukan agar tetap waspada dan terus berjaga-jaga? Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti yang telah disampaikan di awal tadi, ada 5 hal yang harus dilakukan supaya kita menjadi pribadi yang tetap berwaspada. Jika Bapak Ibu ingat apa yang harus dilakukan 5 hal itu? Yang pertama adalah
berdoa senantiasa. Yang kedua adalah membangun iman yang benar. Yang ketiga adalah mengucap syukur di dalam segala hal. Yang keempat adalah tidak bermalas-malasan. Dan yang terakhir adalah tidak memberi kesempatan kepada iblis untuk merongrong di dalam diri kita. Ini adalah beberapa hal yang menjadi pertanyaan dan juga perenungan kita pada malam hari ini. Mari saat ini kita kembali di dalam teks yang sudah kita baca, yaitu di dalam Lukas 21 ayat 34 sampai ayatnya yang ke-36. Di dalam bagian ini Tuhan Yesus menyampaikan kepada para pengikutnya supaya para pengikutnya atau orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak menjadi pribadi yang gagal fokus. Maksudnya gagal fokus di sini adalah mereka jangan hidup di dalam kesenangan duniawi. Jangan sampai kehilangan fokus mereka kepada Tuhan. Tetap selalu bersiaga dan bahkan terlebih mempersiapkan diri. Berjaga-jaga mempersiapkan diri untuk hal apa? Yaitu untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Ketika kita berbicara tentang mempersiapkan diri, berwaspada, berjaga-jaga menyambut datangnya hari Tuhan, kita mengingat tentang perumpamaan 5 gadis bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Jika Bapak Ibu mengingatnya, kita melihat bagaimana 5 gadis bijaksana ini adalah orang-orang yang telah jauh-jauh hari, telah lama mempersiapkan dirinya untuk menyongsong mempelai pria. Yaitu ketika hendak datang ke dalam pesta perjamuan, mereka telah mempersiapkan apa-apa yang perlu dibawa. Mereka mempersiapkan ketika nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau terjadi hal-hal yang di luar pemikiran mereka, maka mereka telah siap. Salah satunya adalah minyak untuk sebuah lampu yang mereka bawa begitu. Sehingga ketika api mulai sedikit meredup oleh karena minyak habis, mereka telah memiliki persediaan minyak. Sehingga mereka siap kapanpun mempelai pria datang, mereka telah siap menyambutnya. Tetapi dengan 5 gadis yang bodoh ini mereka tidak mempersiapkan diri. Mereka berangkat seadanya. Dan ketika ada hal-hal yang mengganggu, mereka kebingungan. Mereka khawatir apa yang harus dilakukan. Dan ketika mempelai pria ini datang, mereka tidak bisa menyongsong mempelai pria. Dan pada akhirnya hanya 5 gadis bijaksana yang masuk di dalam perjamuan. Dan 5 gadis bodoh yang lainnya tidak masuk di dalam perjamuan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, gambaran ini mau menjelaskan kepada setiap kita supaya kita tidak melupakan apa yang telah Tuhan firmankan. Kita tidak melupakan apa yang telah Tuhan janjikan, yaitu janji kedatangan Tuhan ke dalam dunia untuk yang kedua kalinya. Kapan waktunya? Tidak ada seorang pun yang tahu. Tetapi bagi kita pribadi yang telah mengetahui kebenaran itu, kita akan menjadi pribadi yang telah mempersiapkan diri dan berjaga-jaga. Dan bagaimanakah supaya kita menjadi pribadi yang selalu berwaspada, yaitu dengan mengingat bahwa mari kita selalu berdoa. Mari kita senantiasa berdoa, senantiasa membangun kedekatan dengan Tuhan, menghidupi kebenaran firman Tuhan, sehingga ketika kita telah mempersiapkan diri dan berjaga-jaga, kita akan menjadi pribadi yang mampu memperoleh kekuatan untuk luput dari semua yang terjadi. Kita perhatikan di ayatnya yang ke-36a. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai pengikut Yesus Kristus, kita harus selalu berwaspada terhadap dosa, yaitu supaya kita tidak kembali jatuh, tidak kembali hidup di dalam dosa, dan berdoa agar kasih kita kepada Kristus tidak menjadi luntur. Dengan demikian,
kita akan memperoleh kekuatan untuk menghadapi segala cobaan dan segala godaan. Kita memiliki ketekunan di dalam iman dan ada kebenaran Yesus Kristus di dalam diri kita. Sehingga hanya dengan ketekunan itulah kita mampu untuk dilepaskan dari segala hal yang jahat, segala hal yang mengerikan, terutama di saat ketika kita menantikan kedatangan Tuhan. Akan ada banyak sekali godaan dan cobaan yang kita hadapi. Tetapi karena kita menantikan dengan sikap yang bersiap dan berjaga, maka kita akan menjadi pribadi yang selalu bersabar, selalu setia di dalam menantikan Tuhan dan menanti di dalam segala kewaspadaan kita. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa kita beroleh kekuatan untuk luput dari semua itu. Sehingga mari sekali lagi kita berjaga-jaga, terus berdoa supaya kita beroleh kekuatan menghadapi berbagai tantangan iman. Itu adalah yang pertama, yaitu menjadikan kita pribadi yang memperoleh kekuatan untuk luput dari semua hal yang terjadi. Yang kedua adalah supaya kita tahan berdiri di hadapan anak manusia. Di ayat selanjutnya, ayat ke-36b. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Tahan berdiri seperti apa? Supaya kita bisa dianggap bahwa kita adalah pribadi yang layak menghadap Tuhan. Sebab di akhir zaman nanti kita akan menghadapi berbagai ujian yang memerlukan ketahanan khusus. Nah, kedatangan Tuhan kedua kali bukan lagi akan memberi kita kasih karunia, tetapi kedatangan Tuhan kedua kali adalah Dia datang sebagai hakim yang mengadili seluruh umat manusia dalam setiap perbuatan dan kehidupan mereka. Nah, orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, mereka tidak akan tahan berdiri menghadapi penghakiman Tuhan. Mereka tidak akan tahan berdiri di hadapan anak manusia. Oleh karena hidup mereka yang masih di dalam dosa dan tidak ada pertobatan. Nah, ini mengingatkan kita kepada firman yang disampaikan oleh pemazmur begitu, di mana orang-orang fasik tidak akan tahan menghadapi penghakiman. Dalam Mazmur yang pertama, sebab itu orang fasik tidak akan tahan di dalam penghakiman, tetapi orang-orang benar, perkumpulan orang benar akan tahan menghadapinya, karena ada iman, yaitu percaya kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh indah firman Tuhan yang kita renungkan pada malam hari ini melalui pertanyaan-pertanyaan yang ada dan bahkan melalui penguraian yang ada, yang kembali mengingatkan supaya kita senantiasa berjaga-jaga dan bersiap, berjaga-jaga di dalam segala hal, dan bahkan terlebih mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan yang tidak tahu kapan, saat, dan waktunya. Tetapi ketika hari itu tiba, kita telah menjadi pribadi yang siap menyambut Tuhan dan tahan berdiri di hadapannya yang menghakimi seluruh umat manusia. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini boleh mengingatkan kita kembali supaya kita bisa menghadapi lawan kita, si iblis yang jahat, di dalam kekuatan Tuhan. Dan kita menantikan masa-masa kedatangan anak manusia yang kedua kali dengan penuh pengharapan dan siap menyambut Tuhan kapan saja. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini boleh menguatkan kita dan memberkati setiap kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk pertolongan-Mu di dalam sepanjang waktu perenungan firman Tuhan kami. Kami bersyukur untuk tema berjaga-jaga dan selalu berwaspada. Ini mengingatkan kepada setiap kami untuk kami tidak menjadi pribadi yang lengah, untuk kami tidak menjadi pribadi yang bermalas-malasan, tetapi selalu giat di dalam Tuhan. Giat di dalam doa, bertekun di dalam perenungan firman Tuhan, dan bahkan membangun kedekatan dan persekutuan bersama dengan Tuhan, yang mempersiapkan diri kami juga menyambut kedatangan Tuhan untuk kedua kalinya. Tolonglah setiap kami ya Bapa, dan mampukanlah setiap kami. Di dalam nama-Mu kami bersyukur untuk perenungan hari ini. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.
Baik Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita akan masuk di dalam pokok doa kita hari ini. Yang pertama, kita berdoa bagi bangsa dan negara kita. Terkhususnya kita berdoa bagi keamanan negeri menjelang Natal dan juga Tahun Baru. Kita berdoa supaya Tuhan menolong menjauhkan dari segala kericuhan-kericuhan yang ada. Dan kita juga mendukung persiapan-persiapan yang sedang dilakukan atau yang akan dilaksanakan di tahun depan oleh pemerintah kita. Salah satunya adalah produksi vaksin dan juga pelaksanaan vaksinasi bagi masyarakat Indonesia. Kita berdoa untuk pokok doa ini. Dua hal, yaitu untuk keamanan negeri dan juga untuk persiapan produksi vaksin yang ada. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, pada malam hari ini kami mendukung untuk bangsa dan negara kami, yaitu di dalam doa dan penyerahan kepada Tuhan. Kami berdoa terkhususnya untuk keamanan negeri ini ya Tuhan, di dalam mendekati hari dan masa-masa perayaan Natal dan bahkan juga pergantian tahun. Kami berdoa Tuhan, tolonglah bangsa kami, berikanlah kesadaran yang penuh terhadap masyarakat Indonesia, supaya setiap kami mampu memiliki sikap yang bijaksana di dalam menyambut Natal dan di dalam menyambut pergantian tahun. Tuhan, tolonglah setiap kami, jauhkanlah daripada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang mungkin merancangkan kejahatan, yang mungkin merancangkan kekacauan. Tuhan, tolonglah setiap mereka, sadarkanlah setiap mereka. Kami berdoa supaya negeri ini boleh mengalami keamanan yang berasal daripada Tuhan. Tuhan juga memakai setiap aparat keamanan yang ada. Tuhan, tolong setiap mereka mengerjakan tugas tanggung jawab bagi negara. Kami juga berdoa Tuhan untuk pelaksanaan atau bahkan perancangan program tahun depan yang akan dilakukan oleh para pemerintah kami, bahkan terkhususnya untuk perencanaan pelaksanaan vaksinasi dan bahkan juga produksi vaksin. Kami berdoa Tuhan, tolonglah setiap orang-orang yang terlibat di dalamnya. Kami berdoa supaya negeri kami segera dipulihkan oleh kuasa dan jamahan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami, di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita berdoa untuk gereja kita, terkhususnya mendekati persiapan hari perayaan atau bahkan ibadah Natal atau bahkan juga ibadah tutup buka tahun. Kita berdoa supaya Tuhan menolong dan melindungi, dijauhkan dari berbagai bahaya dan juga hal-hal yang tidak diinginkan. Mari kita juga berdoa untuk para pelayan-pelayan Tuhan yang terlibat di dalamnya. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, pada malam hari ini kami juga memohonkan di dalam nama-Mu penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan bagi setiap kami, terkhususnya di dalam persiapan ibadah Natal dan bahkan juga ibadah buka tutup tahun. Di dalam segala persiapan panitia yang ada dan bahkan juga pelayan-pelayan Tuhan yang terlibat di dalamnya, supaya kiranya kami boleh mempersiapkan diri dengan baik. Berdoa juga kiranya Tuhan menolong kami menjauhkan dari setiap hal yang tidak kami inginkan, yang merusak atau bahkan merugikan atau bahkan yang menghalangi jalannya ibadah. Tuhan, tolonglah setiap kami sehingga kami boleh melaksanakan ibadah Natal, ibadah buka tutup tahun dengan baik dari awal sampai akhir. Berdoa juga mengurapi setiap hamba-hamba Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, supaya kiranya setiap kami ketika kami mendengar, kami boleh diberkati dan kami boleh mengaplikasikannya dalam kehidupan kami setiap hari. Berdoa juga untuk kesiapan setiap kami para jemaat Tuhan menyambut Natal, supaya kiranya Natal tahun ini sungguh-sungguh merupakan Natal yang istimewa di dalam hidup kami, di mana ketika kami menyadari Tuhan mengaruniakan kasih pada kami, maka kami pun harus mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita terus berdoa bagi segenap jemaat GKKAI Sidoarjo. Kita berdoa di dalam kesehatan setiap jemaat Tuhan yang ada. Kita berdoa juga bagi jemaat Tuhan yang bekerja di dalam
usaha, bahkan juga setiap kita terlibat di dalam pelayanan, supaya Tuhan menolong memampukan kita, dan bahkan terkhususnya kita terus berdoa bagi iman kerohanian kita, supaya kita juga senantiasa menjadi pribadi yang terus berwaspada dan berjaga-jaga di dalam Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami juga mengingat untuk setiap jemaat-Mu yang boleh Tuhan izinkan untuk bergereja dan beribadah di GKKAI Sidoarjo. Bersyukur untuk keberadaan setiap kami. Terus berdoa menyerahkan kehidupan setiap jemaat Tuhan di tempat ini, di dalam kesehatan, di dalam usaha pekerjaan, dan bahkan di dalam keseharian, supaya setiap kami menjalani kehidupan kami dengan penuh makna dan menjalani kehidupan kami di dalam nama Tuhan. Dan kami selalu mengingat apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami perbuat, apapun yang kami hadapi, kami tetap mempermuliakan nama Tuhan. Terkhususnya kami juga berdoa untuk iman kerohanian setiap jemaat Tuhan di tempat ini, supaya semakin hari kami mengalami peningkatan dan bukan kemunduran, supaya setiap hari kami boleh semakin didewasakan dan memiliki ketahanan di dalam iman. Terima kasih Bapa di sorga, menyerahkan setiap kami di dalam kasih dan pengurapan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri persekutuan pada hari ini. Sebelum kita masuk di dalam doa penutup, saya mengajak kita semua bersama merespon komsel hari ini. Mari bersama kita pujikan El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya berlimpah, El Shaddai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan menutup persekutuan Komsel Berea pada malam hari ini. Mari sekali lagi kita memohonkan berkat Tuhan dan kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu sepanjang perenungan firman Tuhan kami. Kami bersyukur untuk setiap hal yang boleh bersama-sama kembali kami renungkan, mengingatkan kami supaya kami menjadi umat-umat Tuhan yang selalu siap dan berjaga-jaga di dalam Engkau. Menyerahkan juga setiap kami di dalam aktivitas kami masing-masing, kiranya Tuhan menjaga dan melindungi kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di sorga, mengembalikan segala kemuliaan, memberikan segala kehormatan kami hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.